Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Pembalasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Prinsip dan Ajaran Islam dalam Ilmu Pendidikan. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Yang kedua, ilmu pendidikan berbasis kepada sunnatullah dan qadarullah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ayat dan hadis tentang ilmu pendidikan. Baik, langsung saja. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, menurut Langgulung, pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu yang pertama at-tarbiyah ad-din, pendidikan keagamaan, yang kedua at-ta'lim fil Islam, pengajaran keislaman, yang ketiga tarbiyah al-muslimin, pendidikan orang-orang Islam, yang keempat at-tarbiyah fil Islam, pendidikan dalam Islam, yang kelima at-tarbiyah inda muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan yang terakhir atau yang keenam adalah at-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islam. Definisi ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan kepada pengajaran Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Penggunaan dasarnya haruslah berurutan. Al-Quran terlebih dahulu. Bila tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran, maka harus dicari dalam hadis. Bila tidak ada atau tidak jelas di dalam hadis, barulah digunakan akal atau pemikiran. Tetapi temuan akal tidak boleh bertentangan dengan jiwa Al-Quran dan hadis. Poin yang kedua yaitu ilmu pendidikan berbasis sunnatullah dan qadarullah. Pengertian sunnatullah. Kata sunnatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan Allah dalam memperlakukan umatnya. Adapun pengertian lain sunnatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaksud dalam Al-Quran, hukum atau kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Pengertian qadarullah atau takdir adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Ilmu berdasarkan sunnatullah. Segala bentuk ilmu pengetahuan beserta segala teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amat objektif, yaitu sesuai dengan fakta, kenyataan, kebenaran, secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurang, pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya. Bahkan nantinya segala sesuatu atau segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha mengungkapkan atau memformulasikan sunnatullah yang justru telah ditentukan atau ditetapkan sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Ilmu berdasarkan qadarullah. An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyufti'ahu wa anna man ukhti'ahu lam yakun liyusibahu. Yang artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang hamba sehingga beriman kepada takdir baik dan buruknya, sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya
tidak akan meleset darinya, dan apa yang belum menimpanya niscaya tidak akan pernah terkena padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Poin yang ketiga, ayat Quran dan hadis tentang ilmu pendidikan. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidikan adalah surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan saya mendapatkan beberapa hadis tentang ilmu pendidikan. Seperti ini bunyinya, Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis lainnya, manahala walida waladan min naqli afdhala min adabin hasan. Yang artinya, tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Ada satu hadis lagi, hadis terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu kunu rabbaniyuna ulama fuqaha ulama wa yuqalu rabbaniyil ladzina yurabban nasi bisigharil ilmi qabla kibarihi. Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin cukup sekian